Mahmud Yunus. Saya coba baca ya karena ini kecil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, seorang muslimah dalam 2 hari ini bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Muslimah itu bukannya melakukan ibadah lebaran Idul Fitri atau sholat Idul Fitri di masjid, malah muslimah tersebut percaya kepada Yesus. Apa sebabnya muslimah itu percaya kepada Yesus? Itu karena Al-Quran sendiri, ketika muslimah itu membaca di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyuruh umat manusia untuk bertakwa kepada Injil. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita menyaksikan. Halo, selamat malam semuanya. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim. Terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya karena ini kecil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqul lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Itu saja singkatnya. Nanti saya akan membuat video bagaimana kesaksian saya. Nah saudaraku, bagaimana pandangan saudara ketika melihat bagaimana seorang muslimah yang dulunya tidak mengenal Yesus Kristus, yang dulunya tidak mengenal Injil, tiba-tiba muslimah tersebut di lebaran Idul Fitri kali ini mengenal Yesus Kristus. Dan mengenal Yesus Kristus, mengenal keselamatan Bapak Ibu lewat Al-Quran itu sendiri. Dan saya akan menambahkan satu ayat Al-Quran untuk meneguhkan iman seorang muslimah
tersebut. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Di ayat ini Bapak Ibu tidak ada kata-kata Al-Quran bil lughah al-Arabiyah, tetapi oleh penafsir Al-Quran ditambahkan dalam kurung Al-Quran lalu tutup kurung. Nah saudaraku, kita tidak menjelaskan kenapa ada banyak tutup kurung dan buka kurung. Fokus kita kali ini kepada seorang muslimah yang percaya kepada Injil, yang percaya kepada Yesus Kristus, setelah Al-Quran menunjukkan kepada muslimah tersebut bahwa kalau Anda ingin dipandang seorang yang beragama, maka harus menegakkan Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan Alkitab itu, kata Al-Quran, diturunkan, diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka muslimah tersebut Bapak Ibu, ketika dia menyadari kalau Al-Quran berkata Alkitab diberikan untuk orang-orang yang bertakwa, karena di dalam Alkitab itu ada petunjuk, dalam Alkitab itu ada cahaya, dalam Alkitab itu ada pengajaran, maka muslimah itu meninggalkan imannya, meninggalkan agamanya, datang kepada Yesus. Kenapa sih banyak sekali akhir-akhir di orang datang kepada Yesus? Karena satu Bapak Ibu, murni keselamatan. Ketika orang menyadari keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan orang menyadari bahwa kita butuh juru selamat, maka orang itu pastinya akan secepat kilat datang kepada Yesus Kristus. Bayangkan, bila kita tidak ada juru selamat, kemana kita pergi? Dua tempat yang lagi menunggu kita, surga dan neraka. Tempat ini Bapak Ibu pasti kita masuki. Tetapi bila kita percaya kepada Yesus masa di dunia ini, dan kita berjalan di dalam Yesus, kita berjalan di jalan yang sudah Yesus tunjukkan, kita berada di dalam firman Tuhan masa kita di dunia ini, otomatis mati kita nantinya langsung di surga. Bayangkan bila masa di dunia ini hidup kita tidak percaya kepada Yesus, menyangkal malah bahkan kita mengolok, menghina Yesus Kristus, menghina Roh Kudus, sudah tentunya Bapak Ibu, bukan saja orang tersebut mati masuk neraka, masa di dunia saja orang tersebut sudah ditunjukkan apa konsekuensi terhadap orang yang menghina Roh Kudus, seperti video berikut ini. His brain is sharp. He's an 80 years old angel that changes the children. No doctor has come here to attend to my father. She is the doctor and she is the mother. Bagaimana saudaraku? Bagaimana kita melihat Ahmad Deedat, masa hidupnya setiap hari dia menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Tidak nunggu waktu lama, tidak nunggu dia mati dulu. Di dunia pun sudah ditunjukkan konsekuensi orang yang menghina Roh Kudus. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagate, kita patut bersyukur masa-masa internet ini, masa di mana semua yang tertutupi dibukakan oleh internet. Bisa-bisa dikatakan Bapak Ibu ya, internet ini menjadi nabi akhir zaman bagi umat manusia, dan juga nabi yang mengerikan bagi orang-orang yang pengajarannya selama ini ditutupi. Nah, ini bahasa candaan saya ya saudaraku. Nah, kiranya melalui channel Injil Habagate, video kita kali ini banyak orang tercerahkan, banyak orang mengenal keselamatan, dan jangan ada orang lagi yang ragu-ragu datang kepada Yesus. Bayangkan seorang muslimah yang seharusnya di saat Idul Fitri dia berangkat ke masjid melakukan sholat Idul Fitri, justru muslimah itu percaya kepada Injil ketika dia membaca Al-Quran, dan dia tunjukkan ayat mana yang menyuruh dia untuk bertakwa kepada Injil. Wa ma nuzzila alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dan di ayat yang lain dikatakan
Bertakwalah kamu kepada Injil, karena di dalam Injil huda linnas, ada petunjuk bagi manusia, wa nurun linnas, ada cahaya bagi manusia, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, menjadi pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, saudaraku, ayat tersebutlah yang membuat muslimah itu percaya kepada Yesus. Fa'tainahu Injil li Isa al-Masih, maka kami memberikan Injil ini kepada Isa al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil, huda linnas, karena dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia, wa nurun linnas, dan dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Atas dasar inilah setelah muslimah tersebut membaca ayat Al-Quran yang tertulis dalam surat Al-Maidah, maka muslimah itu memutuskan, saya selama ini menolak Injil, berarti saya bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Akhirnya muslimah itu sadar, dia secepat kilat datang kepada Yesus. Dia buka Injil, ternyata dia menemukan dalam Injil seperti apa kata Al-Quran. Kalau di dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia, yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia, nurun linnas, cahaya bagi manusia. Yesus katakan di dalam Injil, akulah terang dunia, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah seluruh isi Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, baik untuk mengajarkan kita, untuk mendidik kita, untuk menggembleng kita Bapak Ibu, untuk menegur kita? Inilah karya Roh Kudus. Assalamualaikum bishim hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasyah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin.